Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menemukan dua tempat di permukaan bumi menggunakan busur lingkaran dengan GeoGebra yang nantinya akan kita bandingkan dengan Google Maps. Pertama, terkait jarak dua tempat di permukaan bumi atau penerapan busur lingkaran dalam menemukan jarak antara dua tempat di permukaan bumi, ternyata sudah ada di dalam capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka di elemen geometri, yang berbunyi, di akhir fase F, peserta didik dapat menerapkan teorema tentang lingkaran dan menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, begitu juga termasuk menentukan lokasi posisi pada permukaan bumi dan jarak antara dua tempat di bumi. Jadi ternyata hal ini dapat kita masukkan bahwa penerapan busur lingkaran menggunakan GeoGebra itu nantinya dapat kita gunakan untuk menemukan jarak antara dua tempat di bumi yang nantinya kita bandingkan hasil dari manual dengan bantuan GeoGebra dan juga Google Maps. Nanti bagaimana ceritanya? Sekarang kita cek. Di dalam LKPD ini, dalam applet GeoGebra, ternyata kalian juga bisa menemukan ada tutorial di sini terkait bagaimana menggunakan aplikasi tersebut terkait menemukan jarak antara dua tempat. Contoh misalkan, jadi Ahmad adalah siswa yang suka traveling saat liburan sekolah. Pada liburan semester genap ini, dia berencana mengunjungi monumen nasional yang ada di Jakarta. Rumah Ahmad dekat dengan SMA Negeri Purworejo. Sehingga dia mulai membuat perhitungan jarak yang dimulai dari SMA Negeri Purworejo, Banyuwangi ke Monumen Nasional yang ada di Jakarta. Hal ini bertujuan sebagai observasi awal dalam melakukan traveling menggunakan aplikasi GeoGebra dan Google Maps. Jadi Ahmad ini dia ingin membandingkan. Dia karena suka matematika, dia ingin menggunakan aplikasi GeoGebra menggunakan rumus panjang busur lingkaran yang nantinya dibandingkan dengan Google Maps yang memang sudah otomatis ditemukan jaraknya. Langkah pertama, Ahmad menemukan koordinat dari titik awal dulu. Karena titik awalnya adalah SMA Negeri Purworejo, maka dia menemukan koordinat awalnya adalah di sini. Jadi nantinya ini yang kita masukkan ke dalam applet GeoGebra ini. Nah, jadi yang akan kita masukkan ke dalam appletnya. Bagaimana cara menemukan koordinat? Maka buka Google Map dulu karena saling berintegrasi sebenarnya aplikasi GeoGebra ini dengan Google Maps. Misalkan kita cek SMA Negeri Purworejo, jangan lupa di zoom ya, SMA Negeri Purworejo. Di sini sampai muncul tanda merah, kemudian klik kanan. Maka ini adalah koordinatnya SMA Negeri Purworejo. Apakah benar? Kemudian kita copy, kita cek. Ternyata hal ini benar. Nah, perhatikan di sini ya, 8 derajat 28 menit 40,3 detik shot. Shot ini adalah berarti dia terletak di lintang selatan seperti itu. Nah, sehingga ini nantinya dikopi ke dalam LKPD ini. Jadi temuannya Ahmad itu seperti itu. Yang kedua adalah Monumen Nasional atau Monas. Maka kita cek berapa koordinat di Monas. Kita cek Monumen Nasional. Oke. Nah, ternyata ada di tengah-tengahnya ya. Jangan lupa klik kanan, kemudian, nah ini adalah koordinat Monas. Seperti itu. Kita copy, apakah benar? Kita cek. Nah, ternyata sama. Sini ya. Ini adalah koordinat Monumen Nasional yang ada di Jakarta. Sehingga dapat kita tentukan dan kita tuliskan pada LKPD ini. Nah, ini adalah hasil temuannya Ahmad. Ada petunjuk lain, ada alat bantu yang lain bahwa gunakan aplikasi GeoGebra di bawah ini yang dapat membantu Ahmad dalam menemukan jarak antara SMA Negeri Purworejo, Banyuwangi, dan Monumen Nasional yang ada di Jakarta. Jadi ini appletnya. Nah, ini secara otomatis bahwa lembar kerja ini dapat kita copy. Jadi misalkan tadi kita menggunakan koordinat nanti ditaruh di sini. Kemudian bagaimana jarak kartesiusnya adalah jarak kartesius itu adalah jarak yang menembus di bumi. Misalkan visualisasi bumi itu adalah seperti ini, globe atau seperti bola. Nah, ini ya. Dengan catatan jari-jari buminya adalah 6.371 kilometer. Jadi ini ada keterangannya. Ini nanti yang kita cek. Kemudian kita masukkan, kemudian kita hitung berapakah
jarak antara dua tempat itu, yaitu SMA Negeri Purworejo dan Monas, menggunakan aplikasi GeoGebra ini, kemudian kita bandingkan menggunakan manual, yaitu rumus panjang busur lingkaran, dan nantinya dengan Google Maps. Kita cek ya, kita kopikan ke sini. Kalau dia terletak di south atau ini ya, S berarti dia south, kemudian I berarti ini east atau timur, maka kalau S south ini berarti dia terletak di lintang selatan. Makanya diidentik dengan minus. Kalau minus berarti ada di lintang selatan. Maka kita kopikan. Ngopikannya bebas, bisa 6 angka di belakang koma atau 4 angka di belakang koma. Misalkan kita ambil yang 4 angka di belakang koma. Jangan lupa kita checklist lintang utara atau lintang selatan. Karena tadi short, berarti kita masukkan atau kita checklist lintang selatan. Kemudian kita kopikan ke sini. Nah, ini untuk lintangnya, kemudian garis bujurnya jangan lupa kita kopikan juga. Ambil 4 angka di belakang koma. Karena tadi di is, maka bujur timur, maka kita klikkan yang bujur timur. Oke, di sini ya. Kemudian titik P. Nah, ini kita cek. Titik P ini adalah titik koordinat SMA Negeri Purworejo jika menggunakan visualisasi globe ini atau bola ini. Berikutnya, kita masukkan untuk yang koordinat kedua, yaitu Monumen Nasional. Oke, jangan lupa 4 angka di belakang koma kita kopikan, karena tadi di south berarti kita checklist yang lintang selatan. Berikutnya, untuk yang bujur, jadi koordinat bujur ini, jangan lupa 4 angka di belakang koma di copy. Kemudian kita masukkan ke bujur karena dia di is berarti kopikan ke bujur timur. Nah, kemudian titik Q, berarti titik Q ada di sini. Oke, terlihat ya, ini titik P, kemudian ini titik yang Q. Sehingga jarak Kartesius ini berarti jarak PQ menembus bumi, berarti jarak dia menembus bumi, bukan pada permukaan. Kalau permukaan berarti kan membuat lengkungan, berarti dia panjang busur. Ternyata ketemunya ini di angka 854,865. Maka ini adalah jarak busur PQ yang dia menembus bumi jadi lurus. Makanya ini membentuk satu segitiga. Karena membentuk satu segitiga, maka ada aturan yang dapat dipakai. Siapa? Aturan cos. Dari mana kita nanti bisa menghitungnya? Ada bantuan lagi di sini. Kalian juga bisa menggunakan kalkulator aturan kosinus untuk mengetahui sudut yang dibentuk dari dua titik koordinat antar daerah yang diinginkan dan menemukan jaraknya. Misalkan kita cek di sini. Oke, ini ya. Jadi ada kalkulator aturan kosinus yang dapat kalian gunakan nantinya. Jadi di sini ada rumus aturan cos, kemudian cara penggunaannya juga sudah terdapat di situ. Maka kita masukkan nilai A. Nilai A ini adalah nilai yang tadi kita dapatkan di sini. Berapa tadi? 854,865. Jadi kita kopikan di sini. Kita ketikkan 854,865. Kalau ini kita kosongin, maka kan tetap satu kosnya. Kenapa? Karena 631, 631 toh. Yang ini kan 0. Jadi satu per satu kan begitu. Maka arcisnya adalah 0. Kemudian kita enter, maka ketemunya bahwa kosnya adalah 0,99. Jadi sudut yang dibentuk ini di sini, itu adalah berapa? Ini 0,99 dan sekian itu. Kemudian setelah itu kita cek di sini. Nah, tadi koordinatnya sudah kita masukkan, baik yang di SMA Negeri Purworejo dan koordinat kedua yaitu di Monumen Nasional. Untuk panjang pikirnya kan 854,865. Kemudian jari-jari buminya adalah 6371. Maka menggunakan aturan rumus panjang busur lingkaran ditemukan daerahnya adalah ini 855,0739038. Dapat kita eh, sederhanakan menjadi 855,074 km. Ini adalah prediksi menggunakan rumus panjang busur lingkaran. Atau kalau semisal diterapkan dalam menemukan jarak antar dua daerah, berarti ini adalah jarak antar dua daerah tadi. Karena panjang busurnya kan antara titik P ke titik Q, di mana P-nya adalah SMA Negeri Purworejo dan Q-nya adalah Monumen Nasional. Berarti ketemu ini 855,074 km. Apa yang terjadi jika kita bandingkan dengan Google Map? Kita cek di sini. Tadi titik awalnya berapa? Tadi awalnya adalah SMA Negeri Purworejo ya. SMA Negeri Purworejo. Kita cek, kemudian nanti kita hitung jaraknya. Jangan lupa ini sampai muncul titik merah ini ya. Kemudian klik kanan, ukur jarak. Nanti kita cek berapakah jaraknya dari SMA Purworejo ke Monumen Nasional yang ada di Jakarta. Apakah sama nanti? Seperti itu. Oke. Oke.
Kita cek ya. Nah, sehingga harapannya dalam membelajarkan matematika atau dalam peserta didik mempelajari matematika utamanya pada materi panjang busur lingkaran, maka anak-anak lebih atraktif dan lebih kreatif lagi. Kenapa? Karena mengintegrasikan digital, yaitu Google Map ini dengan aplikasi GeoGebra. Jadi bukan hanya hafalan rumus dan mengerjakan soal, tapi mereka langsung menerapkan aplikasi yang ada di komputer atau mungkin di HP-nya masing-masing. Ini juga bisa diterapkan di Android kalian masing-masing, sehingga kalian bisa mudah memahami materi panjang busur lingkaran. Jadi seperti itu. Coba kita cek ya, ini sudah sampai Bandung ini. Coba kita cek sampai di Jakarta. Kemudian kita zoom. Jangan lupa di zoom. Ini sampai menuju ke Monas. Oke, Monas ada di sana ya. Zoom sampai ketemu di titik tugunya. Kan tadi sampai ke titik tugunya ya. Kita zoom lagi. Oke. Nah, ketemunya di sini ternyata coba cek ini ya. Kita perhatikan saya zoom lagi. Ini ada di 855,48 kilometer. Kalau tadi menggunakan manual aturan rumus panjang usul lingkaran ketemu di 855,074 kilometer. Kalau menggunakan Google Map di angka 855,48. Mungkin akan berbeda di digit di belakang koma ya. Jadi ada digit di belakang koma ini akan berbeda. Kenapa? Karena semakin kita geser 5 meter misalkan itu akan berubah terus digit di belakang komanya. Nah, sehingga ini dapat kita simpulkan prediksi menggunakan rumus panjang busur lingkaran dengan Google Maps ternyata sama-sama memiliki prediksi yang cukup akurat untuk menemukan jarak antara dua daerah di permukaan bumi. Begitu juga misalkan di applet. Tadi kan ini ada jarak permukaan ini kita centang aja. Ternyata ketemunya di angka ini. Ketemunya ada di ini 855,508. Mungkin berbeda di digit atau di angka di belakang koma, tapi angka utamanya akan tetap sama. Berapa ini? 855,508 kilometer atau dapat kita sederhanakan atau kita bulatkan menjadi 855 kilometer. Sehingga antara GeoGebra, kemudian manual menggunakan rumus panjang busur lingkaran dan juga Google Map memiliki prediksi akurat yang sama antara jarak di SMA Purworejo dengan jarak di Monumen Nasional yaitu 855 kilometer. Jadi seperti itu penerapan eh, busur lingkaran dengan GeoGebra versus Google Map yang mana penerapan ini termasuk penerapan menemukan panjang busur lingkar menemukan jarak dua tempat menggunakan busur lingkaran. Semoga kalian lebih mudah lebih memahami matematika dengan menyenangkan. Terima kasih.